ajaran ini nih, untuk saya pribadi sama pernah saya katakan ajaran Islam itu sama seperti buah busuk di atas pohon, suatu saat akan jatuh. Jadi kita nggak perlu tergesa-gesa, sesuatu yang sudah busuk dari pohon itu pasti akan jatuh. Santai saja menghadapi keledai-keledai liar. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini kita akan membahas ada orang yang masuk Islam lagi, sahabat ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini karena kebaikan hati dari para apologet Islam, sahabat, terutama Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma ya. Jadi ada dua video nanti yang akan saya bandingkan. Ini adalah bentuk reaksi terhadap fenomena penginjakan kitab suci. Baik itu yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dia Islam tapi perilakunya kayak Oten, yaitu menginjak-injak kitab sucinya agama lain. Dalam hal ini adalah Bible-nya orang Kristen, sahabat. Yang kedua yang sudah kita bahas kemarin yaitu Sobkatul ya, Sobkatul Sobtek itu yang menginjak-injak Al-Qur'an. Dan video saling menginjak kitab suci ini mendapat reaksi dari masing-masing kawan-kawan apologet yang ngaku Islam itu, alias si Tuan Logika itu, dia ngakunya Islam, dia ngaku orang Riau ya, memang orang Riau, logatnya memang orang Riau kedengarannya. Kemudian videonya itu ditanggapi oleh apologet Islam, begitu juga dengan videonya si Sobkatul juga mendapat reaksi dari kawan-kawan debater Kristen itu. Hanya saja sahabat, ada perbedaan di sini. Reaksi antara Bang Zuma atau apologet Islam terhadap kawannya yang melakukan penistaan terhadap agama orang lain dengan kawan-kawannya Sobkatul atau orang-orang Kristen atau debater Kristen menanggapi video Sobkatul itu, sahabat. Nah, pertama, mari kita dengarkan, simak bagaimana tanggapan dari Bang Zuma dan kawan-kawan apologet Islam terhadap si logika ini. Berikut videonya. Kau aku saja, kau injak Bible orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa dikit. Kau yang bermasalah. Gitu. Kau injak Bible orang atau tidak? Jawab. Gini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Perlu? Kenapa Anda? Terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya Kenapa apa? Anda menutup diri? Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, udah selesai. Berikan saya bukti. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu saya kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kau itu? Yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu, kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Ya, kau pun jawab. Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah, selesai kita. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Zuma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Ya, dari video itu sahabat, kita bisa memahami bahwa
umat Islam, bagaimanapun kita bermusuhan, katakanlah begitu ya, bagaimanapun kerasnya dunia apologet ini atau dunia perdebatan ini antara Islam dan Kristen, antara orang Islam dengan non-Islam alias kafir, tapi kita tidak pernah menista kitab suci mereka. Kita juga tidak pernah menista agama mereka. Kita tidak pernah menista Tuhannya mereka. Adapun pernyataan-pernyataan yang keluar dari apologet Islam itu ya berdasar. Misalnya, Yesus itu adalah seorang manusia. Ada dasarnya. Tertulis baik di dalam Al-Quran, apalagi di dalam Bible mereka. Itu bukan penistaan. Jadi sesuatu yang disampaikan ada dalilnya, itu tidak penistaan. Lain cerita ketika logika tadi, tuan logika itu, dia menginjak Bible. Yang mana Bible itu dianggap suci. Kitab sucinya orang Kristen. Itu jelas-jelas penistaan. Dan sikap kita bagaimana umat Islam? Sikap kita umat Islam sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Zuma. Kita mengutuk perbuatan itu. Kita tidak suka, tidak senang kalau ada saudara kita yang mengaku Islam. Tapi pekerjaannya, perbuatannya sama seperti Oten. Menginjak-injak kitab suci orang lain. Makanya kita juga menyerukan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap orang ini. Sama seperti ketika kita menyerukan kepada pihak kepolisian, tangkap Sobkatul yang sudah menginjak Al-Quran. Dan itulah makna toleransi sebetulnya. Islam itu sangat toleransi. Kalau sudah masalah penistaan, baik dilakukan oleh orang kafir ataupun orang Islam itu sendiri, itu harus sama-sama dilaporkan. Karena perbuatannya sama-sama tidak dibenarkan. Ini reaksi kita. Ya, ini reaksi kita. Hal yang berbeda, saya lihat ini ya, pribadi saya melihat hal yang berbeda dilakukan oleh para debater orang Kristen ini. Bagaimana tanggapan mereka ketika melihat adanya video penginjakan Al-Quran yang dilakukan oleh saudaranya sendiri, apologet Kristen itu sendiri? Berikut videonya, sahabat. Silakan Pak Putra Daya. Oke, makasih Bang Ted waktunya. Untuk teman-teman, untuk yang ada di room, mungkin di antara kita mungkin ada yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sofiatul, mungkin ada juga yang tidak sepakat seperti itu. Tapi satu hal yang ingin saya kasih tahu, ajaran ini nih, untuk saya pribadi sama, pernah saya katakan ajaran Islam itu sama seperti buah busuk di atas pohon, suatu saat akan jatuh. Jadi kita nggak perlu tergesa-gesa, sesuatu yang sudah busuk dari pohon itu pasti akan jatuh. Apapun apologet yang ada itu, santai saja menghadapi keledai-keledai liar, tidak perlu terlalu terbawa emosi, masing-masing jaga-jaga emosi ya. Iya, sangat berbeda kan? Sangat berbeda, sahabat. Di sini mereka mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Sobkatul itu ada umat Kristen yang suka, yang setuju, dan ada yang tidak. Tuh orang Kristen sendiri yang bilang begitu, sahabat. Jadi mereka masih ada sebahagian yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Sobkatul itu. Didukunglah dengan kalimat-kalimat sesudah itu yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu katanya, itu ibaratnya seperti buah busuk di atas pohon. Yang mana suatu ketika buah busuk di atas pohon itu akan jatuh sendirinya. Tidak perlu dijatuhkan, akan jatuh sendirinya. Ya, jangankan mengutuk, menasihati kawannya saja tidak. Malah menambah-nambah penyakit. Dia mengatakan sebagian orang Kristen setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sobkatul itu, ditambah lagi dengan pernyataan yang menistakan Islam, yang mengatakan ajaran Islam itu sama seperti buah busuk di atas pohon. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini nih contoh orang yang rusak itu, ya. Ini contoh orang yang rusak, sahabat. Yang paling toleransi, yang paling NKRI. Tapi ketika ada kawannya yang memecah belah umat beragama, menistakan agama lain, dia membela. Dan bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh kawannya itu. Tambah lagi dengan pembelaan kata yang jatuhnya juga penistaan terhadap agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah mungkin itu juga, sahabat. Dua video ini yang kita bandingkan ini juga yang kemudian membuat orang-orang Kristen hari ini terbuka hati dan pikirannya. Mana orang yang benar, mana yang tidak. Dan saya yakin orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam menonton dua video ini, mereka akan terbuka pikirannya, terutama pintu hatinya akan terbuka, sahabat. Salah satunya nih, orang Kristen kemudian bersyahadat masuk ke dalam Islam. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah
illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Mbak ini yang masuk Islam ini secara tidak langsung sudah mematahkan apa yang dikatakan oleh orang yang membela Sobkatul tadi, atau orang yang mengatakan Islam tadi itu sama seperti buah busuk di atas pohon yang akan jatuh sendiri tanpa dijatuhkan. Bagaimana mungkin Islam itu akan jatuh sementara setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik ada orang yang masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.